Kehamilan kembar, terutama jenis-jenis kehamilan kembar identik atau identical twins, terutama dari jenis monokorionik, kembar satu plasenta dengan kembar satu kantung ketuban, monoamniotik, memiliki potensi besar terjadinya kondisi kelainan bawaan yang sangat berat, yaitu kembar siam atau conjoined twins. Jadi ini adalah kondisi kembar yang berdempetan tubuh pada area dada, perut, sampai organ bawahnya ya. Istilahnya namanya conjoined twins, torako, bagian dada, abdomino, perut, dan pagus. Conjoined twins, torako, abdomino, pagus. Jadi mereka ini telat memisahnya, yang seharusnya mereka sudah terpisah pada minggu ke-11. Akhirnya pemisahan itu terlambat karena dia kembar identik, berasal dari satu telur dan satu sperma, yang harusnya dia sudah memisahnya di awal ya, maka terjadilah kembar yang terpisah begitu. Tapi begitu kembar siam ini telat mereka berpisah, maka dampaknya akan menempel terus. Nah, masalahnya ini cukup dilematis ya, karena mereka sharing organ, berbagi organ satu sama lain. Dengan ini jantungnya hanya satu, dan tidak mungkin kita memisahkan ya. Artinya kalau kembarnya dia memiliki dua jantung, dempetnya pada bagian dada, kita bisa memisahkan kedua bayi kembar itu. Masalahnya sekarang jantungnya hanya satu, dan mereka sharing organ liver bersama di tengah. Jelas teknik untuk misalnya pun memisahkan, ya itu bukan bidang saya, bukan kompetensi saya. Sungguh suatu kasus yang dilematis ya. Siapa yang mau kita berikan jantungnya dan kemana? Tentunya juga tingkat kesulitan operasinya untuk memisahkan bayi ini dengan jantung satu dan liver yang mereka bagi dua ini bagaimana? Ada kasus-kasus di mana ada kembar siam. Istilah kembar siam itu sebenarnya dimulai dari abad 18 ya, dari Thailand, negeri Siam. Makanya dia diberitahu kembarnya namanya kembar Siamese twins atau kembar dempet. Itu dari abad 18. Dan kembar siam itu tidak dipisah ya sampai hamil, kemudian ibunya melahirkan, dan sampai bayinya tuh sampai dewasa. Ya, kemudian kasus-kasus yang lain juga tergantung. Jadi ini sebenarnya kalau dia memiliki jantung dua, liver dua, hanya dempetnya pada bagian dada, perut, itu bisa dipisah. Tapi kalau kasus seperti ini kita mau misahkannya bagaimana? Jantungnya tidak bisa kita pisah, livernya juga mau kita belah dua, bagaimana? Lain halnya kalau mereka kemudian hidup normal ya, tapi ya kemungkinan sangat-sangat berat. Ini kan berarti suatu kondisi yang ya sangat fatal ya. Tubuhnya dua, kakinya ada berarti 4, tapi badannya dempet semua ya, conjoined Siamese twin, torako, abdomino, vagus.
Ini sekitar 20 mingguan ini ya, akhirnya terdiagnosa ya. Orang tua kemudian kan kita edukasi bagaimana pilihan mereka ya, dengan kondisi yang sangat sulit seperti ini. Ini kasus sudah lama, dari berapa tahun lalu, ini 5 tahun lalu, sewaktu saya masih menemukan kasus ini di rumah sakit kabupaten ya. Tapi dengan USG kala itu aja kita sudah bisa mendiagnosa dengan cukup tajam ya. Ini kembar dempet ya, saling berhadapan, dempet dada, perut, dan semua organ livernya berbagi, jantungnya juga berbagi. Jelas ya, bukan suatu kondisi yang ideal untuk mereka bisa berkembang normal ya. Tapi kembali kita berikan kesempatan pada orang tuanya.